Ya Romelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film Thailand yang berjudul Coming Soon. Hayo kita mulai. Seorang anak perempuan bernama Pang terbangun dengan melihat mayat yang sudah membusuk di sampingnya. Dari luar ada seorang wanita yang penampakannya juga tidak kalah mengerikan. Dia berjalan dengan menyeret kaki dan memegang pisau sambil berteriak memanggil Pang yang sudah bersembunyi di dalam lemari. Wanita tersebut berdiri di depan pintu lemari dan Pang langsung keluar lalu menabraknya. Kaki anak itu ditarik dan rencananya dia ingin menikam kaki Pang, tapi naas malah mengenai tangannya sendiri. Pang segera melarikan diri dan masih dikejar-kejar oleh perempuan aneh tersebut. Sebisanya dia ingin kabur lewat sebuah lubang dan sayangnya kali ini Pang tertangkap lalu diseret kembali. Pang diikat di sebuah kursi sedangkan si mama setengah botak itu asik menyisir rambutnya yang sudah tinggal beberapa helai. Anak malang itu terus meronta dan wanita itu berkata, "Duduklah manis seperti saudari-saudarimu." Inilah penampakan saudari-saudari yang dimaksud di mana mata mereka semua sudah dicongkel. Tak berapa lama setelah itu beberapa orang masuk ke gubuk untuk mencari anak-anak mereka. Salah satu pria menyadari sesuatu di lantai seperti bekas darah yang diseret ke suatu tempat. Di ruangan lain ternyata wanita yang dipanggil Chaba ini sedang ingin mencongkel mata anak tersebut agar dia tidak lagi takut melihat wujud Chaba. Beruntungnya para warga datang tepat waktu. Seorang ibu histeris melihat anaknya dalam keadaan mengenaskan. Seketika kekacauan pun terjadi di mana Chaba berkata itu adalah anaknya. Dia langsung dikeroyok warga karena geram dengan perbuatan yang keji. Ibu tadi yang tidak terima anaknya dibutakan merobek mulutnya dengan pisau. Apa yang terjadi dengan anak-anak benar-benar menyulut emosi para orang tua, dan singkat cerita, Chaba gila itu dihabisi dengan cara digantung. BTW itu adalah adegan film yang akan ditayangkan di bioskop. Sang sutradara bernama To merasa tidak senang dengan karyanya sendiri. To berpikir ingin mengganti adegan di mana Chaba digantung. Nah, kelanjutan film itu, Pang yang sedang dalam pemulihan matanya berteriak takut dan berkata Chaba ada di sana. Ayahnya menenangkannya dan tiba-tiba dari dalam lemari kuno itu terlihat memang ada Chaba di sana. Film masih terus diputar dan Ji-eub yang adalah salah satu kru pembuatan film ini sekilas seperti melihat ada yang barusan lewat. Dia pun mengikuti sosok itu dan masuk ke dalam ruangan bioskop lainnya. Di sana tidak ada siapa-siapa tapi film tentang wanita gila itu terus diputar. Ji-eub berteriak memanggil To tapi tidak ada jawaban. Lama-lama dia merasakan hawa yang tidak nyaman dan berencana ingin segera pergi. Setelah dia membalik badan, film itu terhenti dan mati di saat memperlihatkan adegan gantung Chaba. Anehnya sekarang ada bayangan seperti orang yang tergantung persis seperti adegan di film tersebut. Ini jelas lebih pada orang yang tergantung tepat di depan lampu sorot proyektor. Pelan-pelan Ji-eub menoleh ke belakang dan dia pun berteriak histeris melihat penampakan itu. Film horor tersebut tampak begitu nyata, tapi Shen, orang yang bertugas memutar film di bioskop bahkan enggan menonton karena menurutnya film setan itu sangat konyol. Malamnya seorang petugas bioskop bernama Som kaget melihat ada yang tergantung di depan koridor. Lampu pun tiba-tiba padam. Sosok yang tergantung itu berwajah sangat menyeramkan yang terlihat semakin mendekatinya. Som berlari secepat mungkin dan memanggil teman-temannya untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, Som malah tidak sengaja melayangkan tinju ke wajah Yot yang membuat dia terjatuh. Intinya, malam itu hanyalah prank buat Som yang sedang berulang tahun. Sebagai informasi, Som ini masih sepupuan dengan Yot dan dia juga adalah pacar dari Shen. Hari itu, Som terlihat ngambek dengan Shen entah karena apa. Som pamit pulang sendiri dan Shen kembali ke bioskop melanjutkan pekerjaannya. Yot meminta Shen untuk memutar film itu agar Yot bisa membajak film yang bahkan belum diputar di bioskop. Shen sebenarnya agak khawatir tapi dia terus memikirkan jam tangan Som yang sempat digadaikannya itu akan segera dilelang dan intinya dia butuh uang untuk menebus jam tersebut. Ternyata inilah alasan Som marah dengan Shen. Ceritanya Shen memaksa mengambil jam tangan Som bahkan sampai menamparnya. Shen sendiri seorang pecandu obat-obatan terlarang yang emosinya kadang tidak terkontrol. Setelah film selesai diputar, Shen segera mengambil kameranya. Saat itu Shen kegep sama security, tapi dia beralasan dengan mengambil barangnya yang tertinggal.
Gadis itu bertanya apakah Xian bertemu dengan Yod karena dia memberikan film yang salah pada pembuatan film, dan sekarang semua orang mencarinya karena khawatir film tersebut akan dibajak. Xian sendiri tahu bahwa itu adalah sebuah kesengajaan. Setelah itu Xian memeriksa hasil rekaman video yang malah merekam Yod yang ketakutan akan sesuatu. Video nggak dapat, tapi setidaknya keberuntungan masih memihak. Temannya datang dan mengabarkan dia menang taruhan yang berhadiah sejumlah uang. Xian pun lalu meminta tolong kepada temannya untuk segera menebus jam tangan Som di Pegadaian. Dia sendiri pergi ke rumah Yod tapi tidak menemukannya. Kipas angin juga sampai konslet saat dimatikan yang mungkin sudah terlalu lama hidup. Di lantai, Xian menemukan bercak kaki juga bercak darah yang diseret mengarah ke sebuah lemari. Setelah dibuka, ternyata di lemari itu tidak ada yang aneh. Di luar, dia bertemu dengan beberapa orang yang menanyakan keberadaan Yod. Usut punya usut, pria inilah yang menyuruh Yod mengkopi film terbaru itu, tapi sampai sekarang dia belum juga menerima hasilnya sedangkan uangnya sudah dibayarkan. Xian berkata akan mengembalikan uang itu, tapi yang diinginkan pria ini hanyalah kopian film tersebut. Sebelum pergi, dia memberikan ultimatum bahwa film itu sudah harus dia terima sebelum ditayangkan di bioskop. Malamnya, Xian melancarkan aksi untuk merekam ulang film tersebut. Dalam film itu, Xian menyadari sesuatu. Bercak kaki dan darah yang tercecer di lantai itu sama seperti apa yang ada di lantai kamar Yod. Setelah itu Xian mencoba menghubungi Yod dan terdengar suara ponsel Yod yang berasal dari suatu tempat di bioskop itu. Dia lalu kembali ke dalam bioskop dan mencari keberadaan ponsel tersebut. Film itu masih terus diputar dan Xian baru sadar bahwa semua orang mati yang ada di adegan film itu salah satunya adalah Yod. Ini benar-benar horor di mana ponselnya juga terlihat berdering di tangannya. Xian lalu berjalan keluar dari bioskop dan sekilas dia merasa ada yang barusan lewat. Ini sudah pasti tidak benar dan dia pun segera berlari ke basement. Lagi-lagi Xian merasa seperti ada yang mengikutinya dan di saat dia membetulkan tasnya, itu lebih terlihat seperti tangan seseorang. Dia membalikkan badan dan sekarang terlihat ada hantu yang nemplok di punggungnya. Sesampainya di apartemen, dia merasa mendengar suara aneh dan memeriksanya ke dalam toilet. Di sana ada jejak kaki di lantai dan seseorang yang sedang menyisir rambut di balik tirai. Xian pun memberanikan diri untuk membuka tirai dan ternyata hanya sisir yang tercecer di lantai. Sisir itu sendiri dipenuhi dengan gumpalan rambut. Besoknya di bioskop sudah ada petugas kepolisian yang menanyakan beberapa pekerja tentang keberadaan Yod, juga tentang film itu. Hari itu semua orang sibuk memasang poster tentang film yang akan diputar. Xian yang melihat poster besar yang bertuliskan film berdasarkan kisah nyata yang paling mengerikan itu tersentak dan menonton kembali video rekaman Yod tempo hari. Dia mencoba memutarnya berulang-ulang dan setelah gambar diperbesar, ternyata menangkap sesosok perempuan yang terlihat sama dengan sosok cabai yang ada di film. Ini menakutkan ditambah sosok cabai itu terlihat duduk di kursi penonton. Untuk memastikan kembali, Xian masuk ke dalam bioskop dan ternyata sosok itu tidak pernah ada. Dia pun duduk di kursi penonton dan kursi di depannya itu terlihat bisa menyandar sendiri walaupun kosong. Setelah itu, Xian memutuskan untuk pergi. Som yang memperhatikannya dari tadi mengikuti Xian dan terhenti melihat kamera nganggur miliknya. Som akhirnya mengetahui soal perbuatan curang itu dan Xian langsung mengambil kameranya kembali. Som memarahinya dan menanyakan di mana Yod. Xian menjawab Yod sudah mati dan hantu yang ada di film itu nyata. Som berpikir Yod palingan habis make makanya Saka ngomong yang enggak-enggak. Untuk meyakinkan Som, Xian memperlihatkan rekaman Yod yang katanya sejak dia menonton film itu, dia merasa dihantui. Mendengar itu, Som ingin melihat detail tentang rekaman tersebut dan Xian mencegahnya tapi Som malah salah paham untuk ini. Di tempat lain, dia mencoba menghubungi Yod tapi tidak tersambung. Xian sendiri disamperin temannya yang memberikan jam tangan Som yang sudah ditebus. Ketika jam tangan itu terjatuh, yang duduk di sampingnya sekarang berubah menjadi wanita hantu. Melihat penampakan itu, dia merasa takut dan berlari keluar, tapi lagi-lagi hantu itu terus muncul di depannya yang malah merobek mulutnya sendiri. Segera mungkin Xian masuk ke dalam lift, tapi sialnya, lift mendadak konslet. Hantu wanita itu sudah berdiri di belakangnya. Xian semakin takut dan berteriak minta tolong. Dia membuka paksa pintu lift tersebut dan setelah dibuka, hantu itu malah sudah ada di depannya. Setelah lift benar-benar berhasil dibuka oleh teknis, Xian ditemukan sudah kejang-kejang di dalam. Dia dibawa pulang ke apartemen dan Som pun dikabari.
Menurut teman-temannya, Shen sudah berhenti memakai obat-obat terlarang sejak putus dengan Som, jadi apa yang terjadi dengannya kali ini tidak ada hubungannya dengan obat-obatan. Som akhirnya mencari tahu tentang film terkutuk itu dan di sana tertulis staf produksi film tersebut merasakan kutukan dan listrik padam selama syuting. Dia juga mencari tahu tentang Chapa. Ada sebuah artikel yang menulis tentang seorang wanita gila yang mencongkel mata anak-anak 30 tahun lalu bernama Chapa. Adegan demi adegan film itu benar-benar dilakukan sesuai kisah nyata dan inilah foto rumah tersebut. Shen sendiri terbangun setelah mendapatkan mimpi mengerikan. Som mengatakan kepadanya bahwa dia mendapatkan info kisah tentang wanita yang bernama Chapa dan mengajaknya untuk menemukan mayatnya. Berdasarkan tulisan di artikel, mayat Chapa yang digantung itu tidak pernah ditemukan. Singkat cerita, mereka pun segera pergi ke tempat terpencil dan menemukan rumah yang dimaksud. Rumah yang sudah lama ditinggalkan dan sangat berdebu. Sebuah kipas yang digantung itu tiba-tiba menimpa Shen sampai dia nyungsep jatuh ke sebuah ruangan. Som meneriakinya dari atas dan berkata dia akan segera kembali. Di tempat Shen berada sekarang, terlihat ada meja dan beberapa kursi yang kalau dilihat-lihat lagi, itu seperti tempat di mana anak-anak yang dibutakan tersebut dikumpulkan dulu. Di sana juga ada bekas tali yang menggantung Chapa. Shen lalu menemukan sebuah foto seorang wanita dan anak-anak. Tiba-tiba ada gedoran pintu yang sangat kuat yang ternyata adalah Som. Som segera mengajak Shen untuk pergi dan Shen terdiam karena melihat tali yang terjuntai ke bawah. Di atas ada Som yang meneriakinya untuk segera naik. Lalu siapakah yang menarik tangannya ini? Shen menahan tangannya dan si hantu kini memperlihatkan wajah aslinya. Shen begitu takut dan untungnya Som asli datang tepat waktu dan mereka pun pergi ke rumah sakit setelahnya. Berdasarkan hasil ronsen, tulang tangan kiri Shen patah. Selagi membuat resep obat, dokter bertanya apa yang mereka lakukan di rumah itu. Som menjawab mereka ingin mencari tahu lebih lanjut soal kematian Chaba dan disinilah kebenaran terungkap. Dokter memberitahu mereka bahwa Chaba itu tidak pernah mati. Sewaktu dia ditangkap dan akan digantung, polisi datang dan mengamankannya. Setelah itu Chaba dibawa ke rumah sakit. Entah kenapa warga desa percaya dia sudah meninggal dan cerita itu pun sudah terlupakan. Nah, itu dia yang namanya Chaba. Sudah nenek-nenek tapi masih sehat walafiat. Walaupun begitu, semua ini semakin membingungkan jadi siapa wanita yang dilihat Shen selama ini. Kebetulan di depan mereka orang-orang sedang mengerjakan iklan film yang akan ditayangkan. Shen menyadari yang dilihat itu adalah artis bernama Ing Chan yang berperan sebagai Chaba. Sekarang mereka pun pergi ke rumah produksi film, tapi berdasarkan info dari tukang pos, tidak ada lagi yang bekerja di sana sudah lebih dari 1 minggu. Malamnya mereka menyusup masuk. Som menemukan file berisikan daftar kru di film tersebut dan mencoba menghubunginya tapi tidak tersambung. Shen sendiri menemukan video behind the scene di saat Chapa digantung. Dia lalu memutar video itu dan terlihat para kru yang sedang mempersiapkan adegan gantung tersebut. Adegan itu berkali-kali diulang karena sutradara tidak puas dengan akting dari sang artis yang terkesan tidak natural. Berapa kali pun dicoba, tetap saja sutradara tidak puas dan memarahinya. Dia lalu diberikan kesempatan 1 kali lagi yang terakhir, dan adegan itu memberikan hasil yang sempurna tapi itu menjadi akhir hidup sang artis. Pengaman tali itu rusak dan menggantung sang artis sampai tewas. Di akhir juga terlihat dendam dari sang artis yang dilihat dari sorot matanya. Setelah itu Shen berpesan kepada Som jika besok dia tidak kembali, maka jangan kembali ke bioskop ataupun menonton film terkutuk itu. Jadi asumsi Shen sekarang, siapapun yang menonton adegan itu juga akan mati. Shen mengembalikan jam tangan Som dan pergi. Dia kembali ke bioskop dan malah bertemu dengan 2 preman ini. Shen mengambil kesempatan untuk kabur yang bertepatan dengan bubarnya para penonton. Dia lalu kembali ke markasnya dan membakar semua pita film terkutuk itu dan keluar. Tapi anehnya sekarang, dia seperti mengulang hal yang sama. Berkali-kali hal itu terjadi dan terakhir, dia menghajar si preman tapi kenyataannya yang dihajar itu boneka kertas hantu doang. Anehnya lagi, sekarang boneka kertas itu berubah menjadi hantu. Dia lalu kabur ke sebuah tempat yang gak kalah horor. Semua TV menyala yang memperlihatkan adegan gantung film yang semakin membuatnya gila. Di bioskop sekarang tinggal dia sendiri dan dalam keadaan gelap. Sekilas dia melihat Som dan menyusulnya. Som asli melihat Shen yang berlari dan ingin mengikutinya, tapi pintu tiba-tiba tertutup.
Shen masih sibuk mencari Som dan film terkutuk itu masih terus ditayangkan di sana. Artis yang tergantung itu tiba-tiba menghilang dan terlihat sudah berjalan di belakangnya. Hanya berselang beberapa detik, hantu itu sudah mencekik Shen sambil berkata, "Kau benar-benar ingin melihatku mati? Lihatlah." Shen segera melarikan diri, tapi hantu itu terus bermunculan. Sekarang hantu merangkap menjadi orang gila yang tertawa sambil memegang pisau. Ditambah lagi mulutnya yang lebar seperti habis memakai lipstik sampai belepotan. Anehnya, sekarang Shen sudah berada di sebuah tempat yang persisnya lebih seperti di rumah Chapa. Som asli akhirnya sampai di dalam bioskop dan di layar memperlihatkan gambar Shen yang sedang berada di sebuah tempat. Di tempat itu, Shen sendiri melihat banyaknya mayat yang berceceran dengan mata yang terluka. Mayat-mayat itu adalah kru film dan juga yacht. Dari belakang ada sepasang tangan yang mencongkel mata Shen. Som sendiri hanya bisa menangis melihat apa yang menimpa Shen, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Film itu diputar di bioskop dan terlihat Som juga menjadi korban di dalam film tersebut. Akhir dari adegan film itu menayangkan hantu yang berkata, tamat. Ketakutan hanya sementara, tapi penyesalan itu selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan Cikal Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.